Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Qala Allah Ta'ala kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillah walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wa'lamu anna Allah yaqulu bainal mar'i wa qalbi wa annahu ilaihi tusyarun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahu al-azim wa shadaqa nabiyul karim. Alhamdulillah, kita bersyukur pada kesempatan yang berbahagia ini bisa bersama kembali berjumpa dalam rangka untuk tausiah, untuk inspirasi pada bulan Ramadan tahun 1437 Hijriah. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa sebuah semangat baru, inspirasi baru dalam rangka untuk kita lebih baik lagi dalam menjalani ibadah puasa pada tahun 2016 ini. Kita juga bersyukur alhamdulillah masih diberikan oleh Allah iman dan Islam, kesehatan dan keselamatan sehingga bisa berjumpa dengan Ramadan tahun ini. Perlu beberapa hal yang perlu disampaikan. Yang pertama, bahwa Ramadan ini bukan hanya sekedar kita menjalankan ibadah puasa, tapi juga ada ibadah-ibadah lainnya. Rangkaian-rangkaian ibadah lainnya juga sangat-sangat menentukan bagaimana sukses dan tidaknya dalam kita menjalani ibadah Ramadan. Yang pertama, di samping kita menjalani ibadah puasa Ramadan yang menjadi sebuah kewajiban kita, tentu kita juga akan melaksanakan amalia-amalia yang lain yang itu semuanya dalam rangka untuk lebih optimalnya kita menjalani ibadah Ramadan. Yang pertama adalah melaksanakan qiyam Ramadan. Tentu qiyam Ramadan ini adalah bukan hanya sekedar kita ingin menggugurkan yang namanya sebuah sunnah, tapi juga bagaimana kita senantiasa menjalaninya dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Ini akan mendatangkan sebuah ampunan. Jangan sampai kita ini menjadi orang-orang yang dari tahun ke tahun begitu-begitu saja. Tidak ada sebuah perubahan-perubahan dalam kita menjalani ibadah Ramadan. Yang kedua, kita juga punya yang namanya amalan yang sangat istimewa, yaitu senantiasa memberikan takjil kepada orang-orang yang berbuka. Karena sesungguhnya orang-orang yang memberikan makanan berbuka puasa, apakah dengan korma, sebutir korma, atau dengan seteguk susu, seteguk air putih, ataupun yang lainnya, maka dia akan mendapatkan pahala puasa. Sebagaimana orang-orang yang berpuasa tanpa sedikit pun mengurangi pahala puasa orang yang kita berikan sedekah tersebut. Kemudian yang ketiga, tentu kita juga melaksanakan yang namanya apa disebut dengan tadarus Al-Quran. Membaca Al-Quran menjadi sebuah keniscayaan. Karena kita tahu Ramadan ini bulan di mana Allah menurunkan Al-Quran. Sehingga dengan demikian menjadi penting buat kita untuk senantiasa bermuayasyah, berinteraksi bersama-sama dengan Al-Quran. Mulai dari membacanya, mempelajarinya, memahaminya, sampai kepada tingkat untuk mengajarkan bahkan menghafalkannya. Kenapa? Karena ini sebuah keniscayaan bagi kita sebagai seorang muslim. Dia adalah sebagai asyifa, dia sebagai obat, dia sebagai senantiasa memberikan pelajaran buat kita yang bahkan bisa menjadi petunjuk kehidupan, bahkan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Oleh karena itu sekali lagi bahwa dengan hal-hal inilah sesungguhnya maka amal-amal ibadah kita di bulan Ramadan akan menjadi lebih optimal, sehingga pada akhirnya nanti mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang insya Allah sebagaimana maqasid syariah Syam diturunkannya ajaran agama kita melalui ibadah puasa ini, tujuannya adalah untuk manusia-manusia yang takwa, sehingga dengan demikian kita menjadi orang-orang yang insya Allah akan menjadi orang-orang yang menang di dalam kehidupan ini, sehingga pada akhirnya nanti pada satu Syawal kita menjadi manusia-manusia muttaqin, sehingga diwisuda oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sarjana-sarjana muttaqin, memperoleh piala citra takwa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita, memberikan kemudahan dalam mewujudkan itu semuanya, sehingga kita menjadi orang-orang yang insya Allah menjadi orang-orang yang mendapatkan sebuah kebahagiaan di dalam kehidupan kita, bahagia dunia, bahagia akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang bisa saya mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.